Assalamualaikum. Di sini saya akan jelaskan kepada Anda tentang penggunaan fungsi rank. Fungsi rank merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam MS Excel, digunakan untuk mengurutkan suatu data berdasarkan peringkat. Baik itu diurutkan secara ascending, jadi data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, atau dengan metode descending. Jadi data tersebut diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan fungsi rank ini, Anda bisa baca artikelnya di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini. Di sini sudah saya buatkan sebuah contoh sederhana, yaitu toko minuman, terdiri dari kolom nama produk, ada Pocari, Sprite, Ades, Cleo, dan seterusnya ke bawah. Kemudian di sini, di sebelah kanannya ada harga satuan, kemudian penjualan per bulan, dan pendapatan. Pendapatan ini merupakan hasil perkalian antara harga dikalikan dengan penjualan per bulan. Sedangkan yang kita cari adalah kolom pada peringkat penjualan dan peringkat pendapatan. Bila kita lihat di sini, pada kolom penjualan per bulan, di sini saya blok dulu agar lebih jelas. Kita akan coba untuk mencari peringkat penjualan di sini berdasarkan penjualannya per bulan dengan menggunakan fungsi rank. Caranya, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan rank kurung buka. Di bawah ini sudah ada rumus daripada rank. Pertama adalah number, ini adalah angka yang akan kita cari nilainya. Jadi boleh dikatakan ini sebagai nilai kuncinya. Karena yang kita cari adalah penjualan, maka kita klik pada kolom penjualan per bulan. Kita klik di sel G10, titik 2. Ref ini merupakan area di mana nilai kuncinya berada. Jadi di sini nilai kuncinya kita blok areanya, dimulai dari G10, kita blok ke bawah, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, order di sini sifatnya opsional, dia memiliki dua, yaitu descending dan ascending. Jadi descending ini apabila kita mengurutkan datanya dimulai dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Dia akan bernilai 0. Sedangkan ascending, kita mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, di sini saya akan coba menggunakan descending atau 0. Kurung tutup, tekan enter. Sekarang coba kita copy ke bawah. Nah, di sini pada peringkat penjualan pertama, total penjualannya dalam satu bulan adalah 1.100 untuk produk STMJ. Sedangkan Pocarinya dia berada di posisi kedua. Untuk posisi ketiganya, total penjualannya sebesar 950. Sedangkan keempat, dia akan 910. Demikian seterusnya sampai dengan peringkat ke-15 di sini. Penjualannya per bulan hanya 500. Nah, penyusunan ini tentu akan sedikit menyulitkan apabila data-datanya acak seperti ini. Untuk sementara ini kita biarkan dulu. Nanti akan kita coba untuk mengurutkan datanya dengan menggunakan filter. Nah, bagaimanakah caranya? Kita kerjakan dulu untuk peringkat pendapatannya. Jadi di sini pada peringkat pendapatan kita akan mencari
rankingnya berdasarkan kolom pendapatan di sini. Ini saya blok dulu. Saya kasih warna hijau untuk mempermudah. Kita masukkan rumusnya sama dengan rank kurung buka numbernya atau sebagai nilai kunci data yang kita cari. Kita blok di sel H10 titik 2. Referensinya ini merupakan data-data di nilai kunci berada. Kita blok dari H10 ke bawah. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kita pakai nilai descending atau 0. Tekan enter. Selanjutnya kita copy ke bawah. Nah, kita lihat di sini pada peringkat pendapatan pertama, pendapatannya sebesar 5 juta rupiah untuk produk Pocari. Kemudian yang kedua, pendapatannya sebesar 4.750.000 untuk Aqua. Dan yang ketiga adalah STMJ dengan pendapatan 4.400.000 rupiah. Demikian seterusnya sampai dengan pendapatan yang ke-15 hanya sebesar 2.100.000 rupiah untuk teh botol. Sebelum saya lanjutkan, bagaimana cara menggunakan filter? Bagi Anda yang tertarik untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang berbagai penggunaan fungsi-fungsi Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Untuk mendapatkannya sangat gampang. Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini juga. Itu sekedar iklan untuk Anda. Selanjutnya, kita lihat di sini pada kolom peringkat penjualan dan kolom peringkat pendapatan. Ini data-datanya masih acak. Jadi urutan datanya masih acak sehingga menyulitkan kita apabila kita membaca data semacam ini. Untuk itu kita bisa menggunakan fitur filter. Caranya bagaimana? Langkah pertama, kita blok di atas baris datanya. Jadi di sini baris datanya ada mulai dari Pocari sampai dengan peringkat pendapatan. Maka kita bisa blok di atasnya persis seperti ini. Kemudian kita klik data. Kemudian kita klik filter. Nah, kita lihat di sini data filternya akan muncul seperti ini. Atau untuk mempercantik tampilannya, kita hapus dulu. Saya hapus dulu di sini. Kemudian saya klik di row 10. Maksud saya di home. Kita insert satu baris. Nah, seperti ini. Ini untuk mempercantik layoutnya saja atau tampilannya saja. Kita blok. Kemudian kita pilih data dan filter. Nah, sehingga seperti ini tampilannya. Nah, untuk membuat filter pada kolom peringkat penjualan, kita tinggal klik saja di filternya. Kemudian kita pilih Small to Large. Nah, kita lihat di sini, maka akan terjadi perubahan pada tampilan di kolom peringkat penjualan. Kita lihat di sini data-datanya sudah mulai terurut secara rapi, sehingga kita bisa dengan mudah membacanya. Untuk peringkat pertama, pada penjualannya adalah dengan nama produk STMJ dengan penjualan 1.100. Peringkat kedua, penjualannya 1.000 untuk Pocari. Ketiga, 950 untuk Aqua dan seterusnya ke bawah. Sehingga ini akan sangat mempermudah kita untuk membaca data-datanya atau mempelajari data-datanya.
Demikian juga untuk peringkat pendapatan, kita tinggal klik saja di sini pada filternya, kemudian kita pilih Sort Smallest to Last. Nah, kita lihat di sini, maka data-datanya akan terurut secara otomatis mulai dari peringkat pertama sampai dengan peringkat ke-15. Jadi di sini berdasarkan pendapatan, pertama pendapatannya sebesar 5 juta adalah untuk Pocari, tetapi dari sisi tingkat penjualannya dia berada di posisi kedua. Sedangkan peringkat pendapatan kedua dia ditempati oleh Aqua, tetapi untuk peringkat penjualannya dia berada di peringkat ketiga. Demikian seterusnya. Sehingga dengan adanya fungsi rank ini memudahkan kita untuk membaca suatu data, mengevaluasi atau mempelajari suatu data. Selanjutnya, untuk kolom yang di bawah, di sini ada kolom total, min, dan max. Jadi di sini kita tinggal menjumlahkan saja pada kolom totalnya. Kita jumlahkan penjualan per bulan dan total pendapatannya. Kita klik home. Kemudian kita pilih auto sum di sini. Kemudian untuk min kita blok lagi. Kita pilih min. Demikian juga untuk yang sum. Demikian juga untuk yang max. Nah, kita lihat di sini. Misalnya pada kolom min, yang paling kecil adalah penjualnya sebesar Rp500. Dia diwakili oleh Anta dengan pendapatan sebesar Rp2,5 juta. Tetapi di sini pendapatan yang paling kecil adalah Rp2.100.000, yaitu berupa teh botol di sini. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa kedua kolom ini tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam penentuan min maupun penentuan max-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat bagi Anda, khususnya berkaitan dengan penggunaan fungsi rank. Sekian dari saya. Jangan lupa klik subscribe dan like bila Anda suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.